Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herni Nurliana, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Garut, Angkatan 21, Kelompok 3, PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai alur pelayanan instansi pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 1 Leuwigoong. Berikut saya tampilkan infografik alur pelayanan instansi pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 1 Leuwigoong. Yang pertama dimulai dari tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, dan yang ketiga pada tahap evaluasi. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam pembelajaran tatap muka terbatas, yakni tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, koordinasi. Yang kedua, sosialisasi. Yang ketiga, vaksinasi. Yang keempat, pembentukan satgas. Yang kelima, penyediaan sarana dan prasarana. Dan yang keenam adalah penentuan mekanisme pembelajaran. Tahapan pertama yaitu koordinasi. Koordinasi ini penting dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, kemudian sekolah, orang tua, dan peserta didik. Tahapan yang kedua yakni sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa dan juga siswa itu sendiri. Sosialisasi ini memberikan pemahaman mengenai apa saja yang harus dilakukan dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Yang ketiga yakni vaksinasi. Untuk kepala sekolah dan guru-guru di SMP Negeri 1 Leuwigoong, semuanya telah melakukan vaksinasi sesuai anjuran yang harus dilaksanakan sebagai salah satu syarat pembelajaran tatap muka terbatas. Langkah yang ketiga, yakni pembentukan Satgas COVID-19. Pembentukan Satgas ini ditentukan oleh kepala sekolah dengan menunjuk staf ataupun guru sebagai Satgas COVID-19. Yang keempat, ada penyediaan sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana ini harus mendukung pembelajaran tatap muka dan juga protokol kesehatan seperti penyediaan tempat cuci tangan, yang mudah dijumpai atau mudah ditemui oleh warga sekolah. Yang terakhir, yakni penentuan mekanisme pembelajaran. Tahap yang kedua dalam pembelajaran tatap muka terbatas adalah tahap pelaksanaan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, pengkondisian kelas. Yang kedua, penentuan jumlah hari dan jam pelajaran dengan pembagian rombongan belajar. Yang ketiga, pengawasan kondisi medis warga satuan pendidikan. Dan yang keempat adalah pengawasan protokol kesehatan. Untuk penentuan jumlah hari, setiap siswa datang ke sekolah 3 kali dalam seminggu. Kemudian, jam pelajaran dilakukan mulai pukul 8 sampai pukul 11 tanpa ada jam istirahat.
dan pembagian rombongan belajar maksimal 50% dalam satu ruangan kelas. Yang ketiga, pengawasan kondisi medis warga satuan pendidikan. Ketika siswa ataupun guru yang datang ke sekolah itu harus dicek dulu suhu tubuhnya. Kemudian, untuk pengawasan protokol kesehatan ini dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 dan juga petugas piket, memastikan bahwa setiap siswa ataupun guru ataupun staf yang ada di sekolah mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan sebagainya. Tahapan yang ketiga dalam pembelajaran tatap muka terbatas yakni evaluasi. Evaluasi ini ada dua, yakni evaluasi pembelajaran siswa oleh guru dan evaluasi perbaikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Itulah pemaparan mengenai alur pelayanan instansi pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 1 Leuwigoong. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.